Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Kami dari jenjang SMP, calon guru penggerak Angkatan 7 DKI Jakarta akan menjelaskan modul 2.2.A.5 tentang pembelajaran sosial dan emosional dalam ruang kolaborasi. Kami dari jenjang SMP dengan Ketua Bapak Erik Wibisono, Moderator Ibu Gunari Cahya, dan saya sendiri Susi Yuniar sebagai pemateri. Kami bertiga dibimbing oleh Bapak Fajar Purnomo sebagai fasilitator, Ibu Sari Mulyani dan Ibu Partiwi sebagai pengajar praktik. Sebelum kami jelaskan tentang tabel 3.1 dan tabel 3.2, kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan murid, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional dilakukan agar 1. Memahami, menghayati dan mengelola emosi atau kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif atau manajemen diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. Dan yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 5. Kompetensi sosial dan emosional. 1. Kesadaran diri. 2. Manajemen diri. 3. Kesadaran sosial. 4. Keterampilan berelasi. Dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tugas kolaborasi dalam modul 2.2. 1. Diskusikan dan susunlah 5 ide penerapan 5 KSE sesuai dengan karakteristik jenjang pendidikan yang Anda ampu dan tuliskan dalam tabel 3.1. Anda dapat menggunakan prinsip ATM dari berbagai ide yang sudah Anda pelajari dalam modul maupun sumber lainnya sebagai referensi. 2. Susunlah 2 ide penguatan pembelajaran 5 KSE untuk PTK. Tabel 3.1. Ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. KSE yang dikembangkan kesadaran diri. Bentuk implementasinya yang pertama adalah pengajaran eksplisit. Skenario penerapan. Deskripsi kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang dilaksanakan dalam latihan pramuka terkait penerapan kemandirian dan tanggung jawab. Yang dilakukan guru adalah siapkan perlengkapan pramukamu tanpa bantuan orang lain. Deskripsi tambahan. Kegiatan melibatkan anggota pramuka, pembina dan guru di sekolah pada waktu sore hari dalam durasi 2 jam. Perlengkapan yang dibutuhkan adalah SKU, perlengkapan atribut pramuka. Bentuk implementasi yang kedua dalam kesadaran diri adalah terintegrasi dalam praktik mengajar. Skenario penerapan dalam deskripsi kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan refleksi pada kegiatan penutup pembelajaran yang dilakukan atau dikatakan oleh guru. Apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu pikirkan setelah pembelajaran kita hari ini? Adakah hal baru yang menyenangkan serta menantang yang kalian rasakan setelah pembelajaran hari ini? Pembelajaran apakah yang kalian dapatkan setelah melakukan pembelajaran hari ini? Deskripsi tambahan. Kegiatan melibatkan guru dan murid pada 10 menit pada kegiatan penutup. Perlengkapan yang dibutuhkan adalah stiker emoticon, lembar penilaian diri, dan penilaian antar teman. Bentuk implementasi yang kedua dalam kesadaran diri adalah terintegrasi dalam praktik mengajar. Skenario penerapan dalam deskripsi kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan refleksi pada kegiatan penutup pembelajaran yang dilakukan atau dikatakan oleh guru. Apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu pikirkan setelah pembelajaran kita hari ini? Adakah hal baru yang menyenangkan serta menantang yang kalian rasakan setelah pembelajaran hari ini?
Pembelajaran apakah yang kalian dapatkan setelah melakukan pembelajaran hari ini? Deskripsi tambahan. Kegiatan melibatkan guru dan murid pada 10 menit pada kegiatan penutup. Perlengkapan yang dibutuhkan adalah stiker emoticon, lembar penilaian diri, dan penilaian antar teman. Bentuk implementasi yang ketiga pada kesadaran diri adalah penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Skenario penerapan pada deskripsi kegiatan pembelajaran. Kegiatan membuat budaya literasi, mengajak murid membaca buku favorit mereka, dan jadwal kunjungan ke perpustakaan. Memfasilitasi dan membimbing murid membaca buku non-pelajaran di sudut baca dan perpustakaan kurang lebih 10 menit dengan tujuan menanamkan kesadaran diri murid akan pentingnya wawasan pengetahuan melalui budaya literasi yang dilakukan atau dikatakan oleh guru. Buku apa yang sudah kamu baca di sudut baca pada kegiatan membaca sebelum pembelajaran dimulai? Buatlah jurnal membaca tentang buku bacaan yang sudah kamu baca. Kesimpulan apa yang dapat kamu ambil dari buku bacaan yang sudah kamu baca? Skenario penerapan pada deskripsi tambahan. Dilakukan oleh semua murid, guru, dan tenaga kependidikan sebelum proses pembelajaran dimulai selama kurang lebih 10 menit di sudut baca. Kebutuhan atau perlengkapan. Buku non-pelajaran seperti buku cerita, komik, novel, majalah, koran, dan kertas sticky note. KSE yang dikembangkan yang kedua adalah manajemen diri. Bentuk implementasi yang pertama, pengajaran eksplisit. Skenario penerapan pada deskripsi kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki, bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri dan melatih murid untuk berorganisasi. Yang dilakukan guru, mengajak murid untuk bergabung mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakatnya. Deskripsi tambahan. Kegiatan melibatkan murid yang memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai bakatnya. Pelatih dan penanggung jawab. Perlengkapan yang dibutuhkan sesuai dengan ekstrakurikuler masing-masing. Contoh, perlengkapan pramuka, peralatan kir, peralatan basket atau futsal, dan sebagainya. Bentuk implementasi yang kedua pada manajemen diri adalah integrasi dalam praktik mengajar guru. Skenario penerapan pada deskripsi kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang dilaksanakan adalah membuat refleksi diri atau jurnal diri untuk mengontrol diri dan memantau perkembangan diri. Yang dilakukan atau dikatakan guru, menuntun murid dalam membuat jurnal diri dengan memberikan pertanyaan pemantik. Adakah hal baik yang sudah kulakukan? Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Dan apa hal yang sudah tercapai? Deskripsi tambahan. Kegiatan melibatkan seluruh murid dan guru yang dilakukan secara mandiri setelah proses pembelajaran selesai. Perlengkapan yang dibutuhkan sesuai minat dan kemampuan murid dapat dituangkan dalam tulisan, video, audio, atau lisan. Bentuk implementasi yang ketiga pada manajemen diri adalah penciptaan iklim dan budaya sekolah. Skenario penerapan pada deskripsi kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan: 1. Melakukan ice breaking sebelum pembelajaran dimulai agar murid dapat mengelola emosi diri sehingga dapat berkonsentrasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, wawancara dengan rekan sebelahnya tentang kegemaran masing-masing. Deskripsi tambahan. Kegiatan melibatkan guru dan murid yang dilakukan sebelum pembelajaran berlangsung. Kebutuhan atau perlengkapan yang diperlukan, contohnya adalah speaker, kertas, dan alat tulis. KSE yang dikembangkan yang ketiga adalah kesadaran sosial. Bentuk implementasi yang pertama adalah pengajaran eksplisit. Skenario penerapan dalam deskripsi kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan kesepakatan atau keyakinan kelas dan yang dilakukan atau dikatakan guru, memberikan pengetahuan tentang pentingnya kesepakatan atau keyakinan kelas dan menuntun murid untuk melakukannya. Guru memberikan pertanyaan pemantik. 1. Apa nilai-nilai kebajikan yang kita miliki? 2. Bagaimana nilai-nilai kebajikan dilaksanakan di dalam kelas agar kelas kita aman,
nyaman, dan menyenangkan. Deskripsi tambahan. Kegiatan melibatkan seluruh murid dan guru dalam memberikan pendapatnya dalam membuat dan melaksanakan kesepakatan atau keyakinan kelas. Kegiatan dilakukan selama 1 jam pelajaran atau dilanjutkan dengan pendalaman keyakinan kelas pada waktu yang lain. Perlengkapan yang dibutuhkan adalah alat tulis. Bentuk implementasi yang kedua dalam kesadaran sosial adalah integrasi dalam praktik mengajar guru. Skenario penerapan pada deskripsi kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan adalah membuat kegiatan pembelajaran berkelompok atau grup, menghargai pendapat orang lain, yang dilakukan atau dikatakan guru, membuat kelompok belajar murid sesuai kebutuhannya. Hal ini bertujuan agar murid dapat berempati serta dapat bekerja sama dengan orang lain. Memberi kesempatan setiap murid untuk memberikan pendapatnya dalam diskusi dan meminta murid lain menghargai pendapat yang berbeda dengan pendapatnya. Deskripsi tambahan. Kegiatan melibatkan semua murid dan guru di kelas selama proses pembelajaran di kelas. Perlengkapan yang dibutuhkan adalah video inspiratif dan alat tulis. Bentuk implementasi yang ketiga pada kesadaran sosial adalah penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Skenario penerapan pada deskripsi kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan: 1. Melakukan piket kelas. 2. Melakukan kegiatan Jumat Berkah. Dan ketiga, donasi saat bencana alam atau musibah. Yang dilakukan guru: 1. Mengajak murid untuk menyepakati jadwal piket kelas dan mengajak murid peduli pada sesama dan berempati pada orang yang terkena musibah. Deskripsi tambahan. Kegiatan dilakukan oleh semua murid dan guru di kelas. Perlengkapan yang dibutuhkan adalah alat tulis, kotak amal, dan alat kebersihan. KSE yang dikembangkan yang keempat adalah keterampilan berelasi. Bentuk implementasi yang pertama adalah pengajaran eksplisit. Skenario penerapan pada deskripsi kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan adalah: 1. Menerapkan budaya 5S dalam menjalin hubungan atau relasi antar semua warga sekolah. 2. Melaksanakan diskusi kelompok dalam pembelajaran. 3. Pembelajaran penugasan proyek dalam melakukan wawancara dengan narasumber. Yang dilakukan guru: anak-anak, setiap hari kita harus melaksanakan 5S agar kalian bisa saling mengenal orang lain. Jika ada tamu yang datang, salam dan sapa ya. Deskripsi tambahan. Kegiatan melibatkan semua murid dan guru di kelas selama proses pembelajaran di kelas. Perlengkapan yang dibutuhkan adalah alat tulis. Bentuk implementasi yang kedua dalam keterampilan berelasi adalah integrasi dalam praktik mengajar guru. Skenario penerapan pada deskripsi kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang dilaksanakan adalah: 1. Melaksanakan pembelajaran kooperatif. 2. Melaksanakan pembelajaran praktikum di laboratorium. Dan yang ketiga, tutor sebaya. Yang dilaksanakan guru: membuat kelompok belajar murid sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Deskripsi tambahannya adalah kegiatan yang melibatkan semua murid dan guru di kelas selama proses pembelajaran di kelas. Perlengkapan yang dibutuhkan adalah alat tulis. Bentuk implementasi yang ketiga pada keterampilan berelasi adalah penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Skenario penerapan pada deskripsi kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan gotong royong dalam kegiatan lingkungan sekolah. 2. Kegiatan berorganisasi di sekolah. Dan yang ketiga, kegiatan dalam kebersihan dan penghijauan lingkungan. Yang dilakukan guru mengajak semua murid berkolaborasi dan bergotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan kelas dan penghijauan sekolah. Deskripsi tambahan. Kegiatan dilakukan oleh semua murid dan guru serta tenaga kependidikan di sekolah yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Perlengkapan yang dibutuhkan adalah alat-alat kebersihan, alat tulis, dan yang lainnya. KSE yang dikembangkan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bentuk implementasi yang pertama, pengajaran eksplisit. Skenario penerapan pada deskripsi kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan adalah: 1. Pemilihan pengurus OSIS. 2. Pemilihan pengurus kelas. Dan yang ketiga, musyawarah kelas dalam menentukan kegiatan. Yang dilakukan guru mengajak murid memberikan hak suaranya dalam memilih pengurus OSIS dan pengurus kelas sesuai dengan pilihannya dan membimbing kegiatan musyawarah. Deskripsi tambahan.
Kegiatan melibatkan semua guru dan murid. Perlengkapan yang dibutuhkan: surat suara, kotak suara, dan alat tulis. Bentuk implementasi yang kedua pada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah integrasi dalam praktik pembelajaran. Skenario penerapan dalam deskripsi kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah. Kegiatan pembelajaran problem-based learning yang dilakukan guru. Guru memberikan beberapa contoh kasus dalam kegiatan sehari-hari terkait beberapa tindakan yang baik atau kurang baik dan salah atau benar, atau kasus-kasus yang ada dalam pembelajaran atau lingkungan masyarakat. Guru memberikan contoh kasus yang harus dipecahkan. Deskripsi tambahan. Kegiatan melibatkan semua murid dan guru di kelas selama proses pembelajaran di kelas. Perlengkapan yang dibutuhkan adalah video, koran, majalah, dan lainnya. Bentuk implementasi yang ketiga pada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Skenario penerapan pada deskripsi kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan adalah pendekatan personal yang dilakukan guru. Jika ada murid yang melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas, maka guru akan melakukan segitiga restitusi atau memanggil murid ke ruang BK untuk melakukan pendekatan personal, bertujuan untuk membiasakan murid menerima konsekuensi dan tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan, serta membangun motivasi agar lebih baik lagi. Murid dibiasakan mengambil keputusan dan belajar menyelesaikan masalahnya sendiri. Deskripsi tambahan. Kegiatan melibatkan semua murid dan guru di kelas selama proses pembelajaran di kelas. Perlengkapan yang dibutuhkan adalah alat tulis atau alat-alat yang sesuai dengan permasalahan. Tabel 3.2. Ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Bentuk penguatan. Yang pertama, menjadi teladan. KS yang dikembangkan adalah manajemen diri. Skenario penerapan pada deskripsi kegiatan penguatan. Kegiatan menunjukkan kepedulian pada orang lain dengan menghadiri sosialisasi tentang pengimbasan yang dilakukan oleh rekan sejawat. Deskripsi tambahan. Kegiatan melibatkan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah pada waktu yang ditentukan. Contoh kurang lebih 2 jam. Bentuk penguatan yang kedua adalah belajar. Mengimplementasikan kesadaran diri. Skenario penerapan deskripsi kegiatan pembelajaran. Kegiatan membuat refleksi dari setiap proses pembelajaran yang telah dilakukan untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Melakukan teknik stop untuk kembali mindfulness. Deskripsi tambahan. Melibatkan diri PTK sendiri yang dilakukan di sekolah pada saat pembelajaran telah selesai dan sharing dengan teman guru. Perlengkapan yang dibutuhkan adalah laptop, jurnal, dan kuis. Bentuk penguatan yang ketiga adalah kolaborasi. Diimplementasikan dalam keterampilan berelasi. Skenario penerapan pada deskripsi kegiatan pembelajarannya adalah kegiatan membuat komunitas belajar guru atau MGMP sekolah. Deskripsi tambahan. Kegiatan melibatkan semua guru mata pelajaran di sekolah dengan waktu 1 kali dalam sebulan atau sesuai kesepakatan yang dilaksanakan di sekolah. Perlengkapan yang dibutuhkan adalah laptop, proyektor, dan alat tulis. Pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran kolaboratif yang melibatkan semua warga sekolah. Pembelajaran sosial emosional bukanlah pembelajaran tambahan di sekolah, akan tetapi merupakan bagian integral dalam proses pendidikan di sekolah. Pembelajaran akademik yang sebelumnya mendominasi ruang-ruang belajar murid dianggap tidak cukup untuk membekali murid untuk sukses dan bahagia dalam hidupnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.